Oke, teman-teman, kembali lagi bersama Aka. Seperti biasa, mau sharing berbagi cerita, berbagi pengalaman. Semoga saja bisa bermanfaat buat kalian semua. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya, selalu bahagia. Dan di video kali ini, seperti biasa, Aka mau ngobrol santai, sambil duduk santai juga, sambil ya meresapi kebahagiaan di malam hari. Oke teman-teman, kita fokuskan lagi. Kita ngobrol santai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Aka seperti biasa sharing, berbagi cerita, berbagi pengalaman seputar kehidupan untuk lebih baik, seputar keajaiban sholawat, seputar hal-hal kebaikan. Nah, sebelum ke pembahasannya, kita baca sholawat dulu 3 kali ya teman-teman, agar kita mendapatkan keberkahan di malam ini, dan semoga dengan video ini bisa mendatangkan jalan ataupun mendatangkan hal-hal kebaikan buat kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina shallu 'alaihi sallim taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau bercerita sedikit nih. Ternyata kalau mau berbagi cerita, yang punya hutang dan tidak bisa berkembang hidupnya karena kesulitan yang diderita. Sehingga mau melakukan apapun terasa sulit. Dan mau membuka usaha pun ngerasa tidak ada jalan. Ngerasa tidak ada dukungan. Dukungan dari orang-orang sekitar atau bahkan dari modal yang kita punya mungkin. Nah, sehingga ketika kita sudah berhutang, terus lagi kebutuhan semakin nambah, kebutuhan semakin tidak ada hentinya misalkan, dan akhirnya kita meminjam kembali. Dan setelah itu ada hal-hal yang harus kita bangun, dan kita tetap melaksanakan aktivitas bekerja, tapi ngerasa bekerja itu tidak ada hentinya dan hutang tetap numpuk, dan kehidupan ngerasa baik penuh dengan penderitaan. Nah, saya mau sharing buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami hal ini. Sesulit apa sih kalian semua saat ini? Yuk kita ceritakan. Bukan berarti kita mengumbarkan aib kita, tapi kita carikan solusi dan kita cari semangat diri kita untuk terbebas dari hal-hal tersebut. Nah, ternyata teman-teman, dengan posisi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Padahal ada orang juga ya yang berkomentar, sudah memperbaiki ibadah, tapi kehidupannya ngerasa belum berubah. Udah kerja keras, pagi bahkan pulang malam, tapi hasilnya ngerasa tetap kurang dan kurang. Bahkan yang punya hutang pun gak udah ujungnya untuk lunas gitu. Nah, terus langkah apa yang harus kita paksakan ataupun langkah apa yang harus kita kerjakan dengan posisi kalau kita sudah seperti ini? Walaupun kita punya niat ingin membahagiakan keluarga kita, membahagiakan orang-orang di sekitar kita, tapi semua itu hanya hayal, semua itu hanya mimpi yang belum terselesaikan. Nah,
Mungkin di sini di video kali ini ada sedikit apa ya, keluh kesah ya mungkin ya. Tapi semoga saja dengan beberapa hal yang saya sampaikan, atau beberapa hal yang saya akan bahas, dan ada sedikit kata-kata yang mungkin bisa jadi semangat buat kalian semua untuk terbebas dari permasalahan tersebut, teman-teman. Yang pertama yang harus kita kerjakan, teman-teman, berhati-hatilah dengan dosa. Berhati-hatilah dengan kesalahan. Bukan berarti kita tidak boleh salah ya, karena hidup kita juga pasti tertidaknya dengan kesalahan. Tapi setidaknya kita sudah hidup penuh kesulitan, jangan mempersulit ataupun jangan menambah-nambah kesulitan kita. Kita ambil contoh, hidup kita udah sulit, tapi sifat kita masih eh, apa banyak keluyuran sana sini, masih banyak beli makanan yang mungkin di luar kebutuhan kita, padahal kita masih sulit. Terus lagi, padahal kita masih banyak hal yang harus kita kerjakan, tapi masih banyak waktu untuk kita leha-leha, malah banyak malas-malesan, malah banyak tidur-tiduran sehingga lupa sholat subuh, kita bangun kesiangan. Terus ada juga rasa hidupnya sudah jenuh, hidupnya sudah ngerasa pengen gimana gitu. Tapi yang mereka lakukan hanya mengulangi kesalahan tersebut. Dan mungkin itu juga pernah yang saya lakukan juga, teman-teman. Dan bagaimana saya merubahnya? Yang pertama, mulailah kita memperbanyak eh, mendengarkan motivasi apa channel-channel ataupun konten-konten yang bertentangan dengan motivasi kehidupan, agar pola pikir kita tidak terjerat dari hal-hal yang negatif dan kita tetap selalu dengan hal yang positif. Itu yang pertama. Kedua, selain kita menjalankan yang sudah Allah perintahkan, begitu juga yang Allah larang, mulailah kita berusaha menciptakan apapun itu untuk mengembangkan kehidupan kita. Punya usaha sekecil apapun, niatkan dari saat ini untuk membangun kehidupan kita. Jadi, sekecil apapun kalau kita sudah membangun, kita fokus, kita merintis, itu kita fokuskan apa yang kita kerjakan saat ini, itu sama halnya kita memperjuangkan keluarga kita sendiri. Tapi kalau kita terus-menerus memperjuangkan bekerja di tempat orang lain, yang ada apa? Hanya bikin orang lain kaya aja gitu, teman-teman. Dan kita ujung-ujungnya kita kerja punya uang, nggak kerja kita nggak punya uang. Tapi kalau kita sudah berhasil jadi seorang pengusaha, sekecil apapun itu, kita bisa tanpa bekerja, tapi kita sudah punya penghasilan. Karena orang lain yang kerja sama kita. Nah, itu konsepnya, teman-teman. Terus, bagaimana permasalahan kita itu dalam utang piutang yang mungkin tidak ada ujungnya. Ya sudah, teman-teman. Kalau kita sudah tidak sanggup bayar, tidak ada salahnya kita jangan bayar dulu, teman-teman. Yang penting, kita sudah tahu punya hutang, berhutang lagi untuk membayar hutang. Itu yang sangat fatal, yang sangat tidak ada akhirnya. Ujung-ujungnya sana utang, sini utang, dan makin numpuk utang kita. Kalau kita sudah tidak sanggup bayar, ya sudah, teman-teman. Kita tahan dulu, cari solusi, cari jalan. Nah, utang itu akan lunas, utang itu akan beres, urusan itu juga akan tercukupi kalau kita sudah mulai membangun kehidupan kita dengan punya usaha sendiri. Itu yang saya rasakan, teman-teman. Dan rasa beda aja gitu, teman-teman. Kalau kita sudah mengembangkan apa yang kita
Sebenarnya kita punya ide, kita punya wawasan, kita punya cara, tapi kita merasa sulit untuk melakukannya. Tapi kita ngerasa bisa dan sanggup menjalankan, tapi yang kalau sudah orang lain perintahkan. Nah, di sini kesalahan kita itu teman-teman. Coba deh kita belajar membangun sesuatu, ciptakan, entah itu mau jualan apa, ataupun mau eh, produksi apa, fokuskan di situ, fokuskan apa yang kita bisa gitu. Di bidang makanan ya sudah kita mulai di bidang makanan. Kita punya market, kita punya channel, punya link di bidang pertambangan, di bidang kuliner, di bidang apa pembuatan pakaian atau apalah gitu. Kembangkan teman-teman bakat kita ini. Kalau bisa aktivitas kita, kreatifnya kita bisa menghasilkan, bisa menghidupi kita yang hidup di dunia ini. Itu teman-teman. Jadi agar kita terbebas dari hal-hal kekurangan ketika kita sudah berhasil. Dan tidak ada salahnya juga saya bukan menyarankan kita untuk bekerja sendiri dan harus berhenti di bekerja di tempat orang lain. Saya juga sama masih bekerja di tempat orang lain. Tapi setidaknya kita bekerja di tempat orang lain itu hanya untuk modal agar kita punya usaha sendiri, agar kita punya modal untuk mencukupi usaha kita, membangun yang kita ingin bangun gitu teman-teman. Nah, sampai itu terbentuk, sampai itu tercapai. Jadi kalau kita terus menerus kebutuhan kita sepenuhnya diambil dari penghasilan kita kerja di tempat orang lain, itu pasti gak cukup teman-teman, gak cukup sebesar apapun penghasilan kita kerja di orang lain, ya pasti gak cukup teman-teman, kecuali apa yang saya tahu teman-teman ya, kita hidup di sebuah kota gitu ya, dan saya bandingkan juga dengan kehidupan di pedesaan ataupun di perkampungan. Mungkin kalau kita hidup di kota, hidup di sebuah kota, tapi pola pola kehidupan kita seperti di kampung, saya yakin kalian pasti bisa bertahan. Tapi kalau kita di kampung, kita di desa, pola kehidupan kita ngerasa kayak di kota, hidup kita pasti sulit. Tapi sebaliknya teman-teman, ada yang bagusnya nih. Kita hidup di pedesaan, di perkampungan, tapi pola pikir kehidupan kita, penghasilan kita di sebuah kota. Itu teman-teman. Nah, jadi saya pernah membandingkan ketika punya penghasilan di kota atau di sebuah kota. Misalkan kita ambil 5 juta per bulan. Kalau kita bertahan hidup di kota, uang 5 juta itu sempit untuk kita melakukan apapun. Cuman bisa bertahan untuk makan, tempat tinggal, sehari-hari, dan ya begitu dan begitu. Tapi kalau kita, pola pikir kita, kehidupan kita di perkampungan, penghasilan kita kayak di kota, mungkin uang 5 juta itu sangat banyak bermanfaatnya. Kenapa aku bisa seperti itu? Karena kita di kampung itu, di pedesaan itu, eh, kita ambil contoh mungkin kita masih banyak keluarga dan jarang juga orang yang sewa rumah gitu ya, dan punya tempat tinggal masing-masing, walaupun ya dengan penuh kesederhanaan gitu. Jadi kita tidak akan punya beban untuk sewa rumah. Tapi kalau kita tinggal di kota, belum sanggup membeli tanah, rumah, sehingga kita tinggal di sebuah rumah sewa yang ujung-ujungnya kita jadi beban hidup. Itu yang pertama. Yang kedua,
dari pola makan kita di pedesaan. Mungkin dari apa namanya, tidak banyak hal yang harus kita beli. Tidak sama halnya ketika kita diam di kota gitu teman-teman, ataupun di sebuah kota. Seperti mau daun singkong, mau bikin sayur apa gitu. Tidak terlalu banyak yang harus kita beli. Tapi kalau kita di kota, pengen daun singkong aja kita harus beli. Pengen singkong aja kita harus beli. Tapi kalau kita di desa atau di perkampungan, mungkin hal seperti itu juga kita tidak harus beli. Gitu kan? Nah, jadi itulah mulailah kita melihat keadaan kita saat ini, kurangi, bukan kurangi ya, mulailah kita apa yang kita butuhkan, apa yang emang bukan yang kita butuhkan. Itu maksudnya teman-teman. Sebenarnya kita pasti bisa, solusinya itu pasti ada dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Orang lain itu cuma hanya mengingatkan. Nah, dan itu juga yang saya rasakan. Kita ambil contoh, kebanyakan orang karena mungkin malas, karena mungkin ya pengen enak gitu ya, pengen instan. Ketika makan punya uang 100.000 dan makan di tempat pinggir-pinggir jalan mungkin ya, ataupun warteg atau gimana lah gitu ya, itu ujung-ujungnya kita makan pasti habis kurang lebih 50.000 misalkan 2 atau 3 orang. Atau bahkan kalau di tempat-tempat kayak pecel lele kayak gitu lah, pasti kurang lebih 100.000 itu 3 orang ataupun 3 orang atau 4 orang lah ya, cukup. Tapi kita bandingkan ketika kita makan di rumah cuma sama telur satu, atau beli tempe pakai terigu digoreng sendiri di rumah, atau kita beli ayam menggoreng 1 kilo misalkan, cuma kurang lebih jadi bawah 50.000, kita goreng, kita makan-makan bareng-bareng sama keluarga. Nah, tapi kan ujungnya kita sama gitu, kita makan-makan juga dan enaknya juga nggak jauh beda kok gitu. Dan kebutuhan hidup kita juga justru malah lebih steril kita makan di rumah dibanding di luar. Dari porsinya mungkin bisa semaunya kita, tapi kalau kita di luar ya, kita nambah ya uang bayarnya juga harus nambah kan, ibaratnya gitu. Nah, dari situ teman-teman, terus hal yang menarik yang pernah saya lakukan dengan posisi itu apa, air air minum, air putih yang mungkin biasanya kalau banyak uang kita meminum aja kita beli, tapi kita mulai membiasakan bawa air minum di kendaraan kita sudah mengurangi beban kita untuk minum. Padahal minum khasiatnya sama aja gitu kan, justru malah lebih bagus kita minum air putih dan nggak air dingin juga gitu. Tapi ketika kita lagi beraktivitas, kita capek pengen minum, ujungnya kita beli dan ditambah beban juga. Nah, itulah hal-hal yang mungkin kalau keadaan kita sudah membaik, keadaan kita sudah uh, ya sudah di zona nyaman, tidak apa-apa, kalian mau makan di luar, mau beli apa di itu ini itu gitu ya. Tapi kalau keadaan kita sedang terpuruk, punya hutang sana sini, belum punya pekerjaan, apalagi kita belum apa, yang mungkin lagi di masa-masa sulit, intinya kita jangan bersulit keadaan kita saat ini. Kalau kita sudah sulit, intinya itu, mulailah mempermudah dan memperingan hidup kita kalau keadaan kita masih di bawah dalam kesulitan. Nah, selain itu juga teman-teman perbanyak juga istighfar, perbanyak aja istighfar, mohon ampun kepada Allah, karena tidak ada kesalahan, tidak ada kesulitan kalau tidak ada kesalahan, kan ibaratnya itu.
Dan pasti ada kemudahan kalau kita selalu menanam kebaikan. Jadi sekecil apapun mulailah dengan kebaikan dari saat ini. Ciptakan juga kreativitas kita saat ini. Semoga saja kita sudah berusaha semaksimal mungkin, dan kalau kita berhasil, Allah berikan kita jalan, maka kita akan punya kehidupan yang layak tanpa kita kerja keras. Karena kita eh, kalau kita sudah jadi seorang pengusaha, seorang ya pengusaha lah ibaratnya gitu ya, bukan kita yang kerja tapi orang lain kerja sama kita, ibaratnya gitu pola pikirnya. Dan waktu kita buat apa? Buat menjaga eh, kestabilan atau perkembangan usaha kita. Dan selebihnya kita banyak waktu sama keluarga. Itu aja teman-teman. Dan selain itu ya kita, kalau kita sudah berhasil di tempat yang satu, ya kita kembangin lagi di bidang yang lain. Itu aja ya teman-teman, sharing pada video kali ini dari Maka. Maka juga sama orang biasa yang tidak bisa apa-apa, cuma ingin sharing, sambil begitu juga ingin mengembangkan channel YouTube. Minta dukungannya buat teman-teman, di klik juga tombol subscribe-nya, dan di like juga, dan yuk sharing, uh, banyakin berkomentar ya di kolom komentar agar channel ini cepat berkembang. Dan saya yakin suatu saat channel ini akan berkembang dengan sendirinya tentunya. Dan dari mulai ini saya ingin menyempatkan waktu sharing ngobrol kepada kalian semua yang nonton, dan mohon maaf mungkin jika ada kata yang salah, karena di sini juga Maka bukan guru, bukan mentor, bukan siapapun, tapi Maka cuma punya cerita yang ingin dibagikan. Ya semua saja dengan kita sharing ngobrol, kita membebaskan pikiran kita yang sedang penat, pikiran kita yang sedang gelisah, pikiran kita yang sedang kebingungan. Ya mungkin dengan video ini bisa menjadi suatu pelajaran, suatu hal yang akan terjadi atau yang sudah terjadi kita koreksi dan evaluasi agar kedepannya lebih baik lagi teman-teman. Paling itu ya yang saya sampaikan, dan jangan lupa perbanyak salawat juga agar kita selalu berikan keberkahan, kemudahan, dan semoga saja kita di umur nanti mendapatkan syafaat bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.